Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan apa yang telah saya kerjakan mengenai proyek remedial praktikum biokimia. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Proyek remedial kali ini adalah bertemakan penerapan biokimia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengangkat judul dengan judul pembuatan lilin berbahan minyak, jelantah, dan stearat. Tentunya judul ini telah saya diskusikan dan telah di-ACC oleh asisten praktikum Teh Fitria. Baik, untuk selanjutnya adalah identitas dari praktikum kali ini. Untuk sebelumnya, Perkenalkan, nama saya Helmi Sandria Muzani dengan NIM 1212060052 dari kelas 5C, di mana ini merupakan mata kuliah praktikum biokimia yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Sunartati MPD dan asisten praktikum adalah Teh Fitria Haryani. Di sini saya mengambil judul pembuatan lilin berbahan minyak jelantah dan stearat. Adapun tujuan praktikum pada kali ini ada 3. Yang pertama, melakukan percobaan pembuatan lilin dari minyak jelantah dan stearat. Yang kedua, mengetahui sifat asam stearat dalam pembuatan lilin. Dan yang ketiga, menelaah manfaat asam stearat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah landasan teori. Di sini saya memberikan landasan teori 2. Yang pertama mengenai asam stearat dan yang kedua adalah mengenai minyak jelantah itu sendiri. Nah, untuk yang pertama adalah asam stearat. Asam stearat atau asam oktadekanoat merupakan asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh yang mudah diperoleh dari lemak hewani serta minyak yang masak. Wujudnya itu adalah padat pada suhu ruang. Nah, pada hakikatnya kata stearat berasal dari bahasa Yunani, yaitu stir, yang berarti lemak yang padat. Nah, asam stearat ini diproses dengan memperlakukan lemak hewan dengan air pada suhu dan tekanan yang tinggi. Asam ini juga dapat pula diperoleh dari hidrogenasi minyak nabati. Asam stearat ini merupakan asam lemak jenuh dengan rumus molekul C17H35COOH dengan berat molekul 284,484 gram per mol, di mana memiliki titik leleh sebesar 67-72 derajat Celcius, titik lebur 69,6 derajat Celcius, dan titik didih 361 derajat Celcius. Asam stearat ini merupakan campuran asam organik padat yang diperoleh dari lemak dan minyak, yang sebagian besar terdiri atas asam oktadekonat dan asam heksadekonat, yaitu berupa zat padat yang keras dan mengkilat, yang menunjukkan susunan hablur putih atau kuning pucat yang mirip dengan lemak lilin. Asam stearat ini tidak larut dalam air, namun larut dalam beberapa pelarut organik seperti etil asestat, toluen, aseton, dan alkohol dengan tingkat kelarutan yang berbeda-beda. Menurut Ketaren tahun 1986. Nah, asam stearat biasa digunakan dalam pemanfaatannya ini. Asam stearat bisa digunakan sebagai bahan tambahan pada kosmetik dan emulsifier menurut Sinulinga et al. Tahun 2018. Nah, pada pemanfaatannya, asam stearat ini berguna atau berperan penting dalam bidang industri, yaitu misalnya dalam bahan pembuatan lilin, sabun, plastik, kosmetik, dan juga untuk melunakan karet. Nah, beberapa kadar asam stearat ini terdiri dari minyak nabati seperti pada minyak sawit 5% dan minyak nyamplung 19,96%. Selanjutnya adalah minyak jelantah. Minyak jelantah merupakan minyak goreng yang telah digunakan beberapa kali pemasakan, di mana minyak jelantah ini merupakan
menjadi limbah yang banyak mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik atau yaitu yang menyebabkan kanker gitu ya. Adapun sifat fisika minyak jelantah sebagai berikut. Yang pertama, berwarna coklat kekuning-kuningan, yang kedua berbau tengik. Adapun sifat kimianya, yang pertama hidrolisis, minyak akan diubah menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Yang kedua, proses oksidasi berlangsung jika terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan minyak. Dan yang ketiga adalah proses hidrogenasi yang bertujuan untuk mengubah bentuk fisik minyak agar mudah untuk direaksikan. Nah, selanjutnya alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini. Ada 3 alat, yang pertama ada wadah kaca, yang kedua ada panci, yang ketiga ada pengaduk. Untuk bahannya, yang pertama ada minyak jelantah, di mana yang sudah disaring ya, dengan berat sekitar 150 ml. Kemudian ada stearin atau asam stearat atau stearic acid dengan jumlah 50 gram, dan juga ada benang katun. Nah, selanjutnya untuk langkah kerja akan dijelaskan dalam video percobaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah kerja dalam pembuatan lilin berbahan minyak jelantah dan juga stearat. Untuk yang pertama adalah alat dan bahan disiapkan. Untuk alatnya terdiri dari panci, kemudian ada pengaduk, dan juga adalah gelas kaca sebagai media pembuatan lilin. Kemudian untuk bahannya juga ada 3. Yang pertama ada minyak jelantah, nanti akan digunakan sebanyak 150 ml. Kemudian juga ada stearin atau asam stearat yang akan digunakan sebanyak 50 gram. Dan terakhir ada benang katun. Selanjutnya minyak jelantah dipanaskan dengan api kecil di atas kompor. Kemudian asam stearat dimasukkan dan diaduk sampai homogen. Diaduk terus-menerus menggunakan pengaduk sampai merata dengan sempurna. Kompor dimatikan. Selanjutnya campuran bahan dimasukkan ke dalam gelas kaca yang sudah diberi benang di bagian tengahnya, dan didiamkan hingga mengeras dan memadat. Dan akhirnya sudah selesai, lilin dapat digunakan. Baik, setelah melakukan langkah kerja, selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasannya, pada praktikum kali ini saya melakukan pembuatan lilin dari minyak jelantah dan stearat atau stearin. Minyak jelantah merupakan minyak dari sisa hasil penggorengan yang telah digunakan berulang kali, di mana penggunaan minyak jelantah secara berulang ini akan mempengaruhi mutu dan nilai gizi bahan pangan yang digoreng, serta dapat berdampak pada aspek kesehatan. Menurut Adhani dan Fatmawati tahun 2019. Selain itu, penggunaan minyak jelantah ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan, diantaranya kerusakan usus halus, pembuluh darah, jantung, dan hati. Nah, kerusakan beberapa organ tubuh karena minyak jelantah ini sudah teroksidasi asam lemak tak jenuh yang membentuk radikal bebas, menurut Megawati dan Muhartono tahun 2019. Nah, selain itu, pembuangan minyak jelantah di lingkungan juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, dan jikalau dilakukan secara terus-menerus. Selain bersifat karsinogenik, minyak jelantah juga merupakan kategori limbah B3 yang berbahaya jika dibuang ke lingkungan, apalagi secara terus-menerus dan berkesinambungan gitu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya untuk memanfaatkan limbah minyak jelantah agar tidak dibuang dan tidak mencemari lingkungan serta memiliki manfaat. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan berbagai usaha agar limbah dari minyak jelantah tidak menjadi masalah dalam lingkungan, di mana pemanfaatan kembali minyak jelantah ini menjadi suatu buah bahan yang bermanfaat, dan ini tentunya akan mengurangi dampak negatif dari limbah jelantah tersebut. Misalnya dengan pembuatan lilin dari minyak jelantah yang dipadatkan menggunakan asam stearat. Nah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan saya tadi, digunakan 2 bahan utama, yaitu stearin atau asam stearat atau juga stearic acid sebanyak 50 gram dan minyak jelantah sebanyak 150 ml. Nah, kedua bahan tersebut kemudian dipanaskan dan dihomogenkan di atas api yang dipanaskan. Kemudian setelah itu didinginkan dalam beberapa waktu sampai memadat. Nah, pada proses ini
Stearin atau asam stearat berbentuk zat padat dan kristal berwarna putih yang berfungsi untuk membantu mengeraskan tekstur saat didinginkan serta meningkatkan daya tahan lilin saat menyala. Kemudian juga akan terjadi hidrolisis minyak yang akan mengubahnya menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Selanjutnya, proses hidrogenasi bertujuan untuk mengubah bentuk fisik minyak agar mudah direaksikan. Nah, saat proses oksidasi tadi berlangsung, akan terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan minyak yang dipanaskan. Dan ketika didinginkan, stearat akan membantu memadatkan bahan campuran tersebut dengan minyak jelantah tersebut. Nah, pada akhirnya nanti stearat akan memadatkan bahan campuran tersebut dan membentuk lilin. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan percobaan, tujuan praktikum, dan uraian analisis pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 3 buah kesimpulan di antaranya. Yang pertama, percobaan pembuatan lilin dari stearat dan minyak jelantah melalui proses pendidihan dan pendinginan sampai memadat. Yang kedua, stearin atau asam stearat memiliki sifat mengeraskan tekstur saat didinginkan, serta meningkatkan daya tahan lilin saat menyala. Dan yang ketiga, asam stearat memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya digunakan dalam bidang industri yaitu bahan pembuatan lilin, sabun, kosmetik, dan melunakan karet. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, untuk pembahasan praktikum saya mengenai pembuatan lilin berbahan minyak jelantah dan stearat telah selesai dilakukan. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Sri Hartati MPD dan juga asisten praktikum Teh Fitri Haryani yang telah memberikan waktu, motivasi, dan juga apresiasi sehingga saya dapat menyelesaikan proyek remedial ini. Dengan harapan semoga pemaparan saya tadi dapat mudah dimengerti dan juga sesuai dengan harapan dari proyek kali ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.